Perkenalkan, nama aku Iko dari Pia Banyakan. Kenalkan, nama aku Reno dari Pia Banyakan. Perkenalkan, namaku Piton dari KPA. Teman-teman, sini. Halo. Masih ingat sama kami? Kalau nggak ingat, kita kenalan lagi ya. Namaku Kevin. Namaku Semi. Namaku Edgar. Namaku Riko. Kami dari GRI. Halo adik-adik. Perkenalkan, nama saya Bembo. Nama saya Niko. Nama saya Max. Kami bertiga dari Padansari Utara. Pia Mertoyudan. Halo adik-adik, nama saya Henry dari Pia Mertoyudan Timur. Halo adik-adik, nama saya Gilvan dari Pia Mertoyudan Timur. Halo adik-adik, nama saya Sadiga dari KPA. Halo adik-adik, nama saya Angga dari Pia Dampit. Halo teman-teman, kembali lagi bertemu bersama kami di acara Pia. Ya, kemarin kan kita udah belajar nih tentang mengasihi Tuhan Yesus, mengasihi sesama, mengasihi orang tua dan lain sebagainya. Dan kemarin kita juga udah menggambar nih sama Kak Gabe. Dan sekarang kita kembali lagi di acara Pia hari ini dengan tema mengampuni sesama. Ya, jadi sebelum kita memulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami, sehingga kami dapat selalu Kau berkati, Kau berikan kesehatan kepada kami. Semoga pada hari ini kami dapat mengikuti kegiatan Pia dengan baik. Semoga apa yang menjadi acara pada hari ini dari awal hingga akhir dapat berguna bagi kami, terutama supaya kami dapat mengampuni sesama kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, sekarang teman-teman kakak akan melaksanakan Pia dan semoga adik-adik dapat mengikuti dengan baik. Nanti ada menyanyi, ada kreasi, dan juga ada teater singkat dari teman-teman kakak. Ya, selamat menikmati. Dadah. Ya, sekarang adik-adik, marilah kita mendengarkan bacaan Injil. Bacaan Injil kali ini diambil dari Injil Matius bab 18 ayat 21 sampai 35. Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkannya lah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkannya supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutang-hutangnya. Maka bersujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu.
sehingga ia membebaskannya dan hapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu. Katanya, "Bayar hutangmu." Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, "Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan." Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutang-hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Demikianlah Injil Tuhan. Pin, bosan nih? Ya, bosan sih. Main yuk. Mana apaan? Oh iya. Lempar sendal aja. Ayo, sempat. Ayo. Lamaan nih. Bener isinya. Ya, lu yang juga bener lah. Oke. Ayo. Dari sana ya. Yo. Dari sini ya. Sini ya, bisa enggak? Deket Oke. lah ini. Bisa, oke. Udah, siapa duluan nih? Biksu dulu dah. Sudah. Oke, sip. Guys, aku. Oke. Nanti nih. Segitu doang nggak bisa. Lihat nih. Pemanasan tadi. Aduh. Gini doang. Gitu aja nggak bisa. Kayak lagi ya. Yo. Apa ya? Ini serius ini. Lihat nih. Oke. Waduh. Cah cilik. Rene, cepet. Wong tua lagi kerja, kue malah dolanan. Pak. Anaknya sopo kowe? Kowe anaknya sopo? Pak Kasti. Kowe anaknya sopo? Mas Sofyan. Allah. Aduh, Pak. Maaf, Pak. Aduh, ampun, Pak. Pak, sakit Pak. Ampun, Pak. Aduh. Aduh. Udah, ini apa sih? Kok berani kayak gini? Ini tadi kena sendal. Banyak. Terus marahin. Ya udah, kalau misalnya itu minta maaf dulu deh. Pak. Minta maaf, Pak. Ya, saya juga, Pak. Minta maaf, Pak. Besok jangan diulangin lagi ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Nah, itu dong. Nih. Kalian tahu nggak sih ini apa? Tahu. Alkitab. Alkitab kan? Ya. Nah, Alkitab tuh ngajarin ke kita tuh buat mengampuni seperti Yesus sabdakan. Ini loh. Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Nah, itu udah ngerti semuanya. Ya, Pak. Yo wes, cah cilik, mulai ngono. Apa? Maaf, Pak. Mas. Halo teman-teman. Ya, balik lagi bersama kita. Ya, sama kita di acara Pia. Iya, kreasi. Yoi. Nah, Kakak Reno, Ya, Kak kita ingin ngapain nih sekarang? Wah, sekarang
kita mau bikin kreasi. Kreasi terkait pengampunan. Iya, terkait pengampunan. Apa nih? Kita mau bikin Salib pengampunan. Iya, salib pengampunan. Nah, untuk membuatnya, alat dan bahan yang diperlukan apa aja nih? Wah, ada beberapa alat dan bahan. Pertama, kita siapkan kertas bekas. Setelah kertas bekas, kita siapkan alat tulis. Lalu, kita siapkan alat warna. Teman-teman bisa menggunakan pensil warna atau krayon. Terserah teman-teman. Nah, daripada nunggu lama-lama, langsung aja yuk kita buat. Oke. Baik, sekarang kakak akan menjelaskan bagaimana cara membuat salib pengampunan. Pertama, siapkan kertas. Lalu kita mulai persiapan untuk membuat salibnya. Pertama, teman-teman tekuk terlebih dahulu. Tapi jangan semuanya ya, sisakan sedikit. Lalu kita bagi dua kertas tersebut. Kita buka, lalu kita mulai buat pesawat. Kita tekuk, kita buat sayapnya. Nah, sudah jadi pesawat. Ya, setelah membuat pesawat, teman-teman bisa menuliskan pada kedua sayapnya, pada sisi kiri, teman-teman bisa menuliskan sifat-sifat burukku. Misalnya, aku pemalas, aku pembohong, aku egois. Lalu yang sebelahnya, teman-teman bisa menuliskan saat ini aku kesal dengan misalnya kakak, adik, Budi, dan Dejo. Nah, lalu teman-teman silahkan meluapkan emosi teman-teman dengan menyobek kedua sayap tersebut. Kakak beri contoh. Nah, setelah sayapnya disobek, silakan teman-teman buka kertas. Dan setelah dibuka, jadilah salib. Teman-teman dapat menghiasnya. Ya, jadi ini hasilnya teman-teman. Setelah teman-teman hias, teman-teman dapat menuliskan Yesus cinta sama teman-teman. Karena saat ini yang membuat Kak Reno, maka tulisannya Yesus cinta Kak Reno. Nah, di belakangnya teman-teman juga dapat menghiasnya dan menuliskan aku mau memaafkan nama teman kalian. Misalnya Benny, Sinta, dan lain sebagainya. Nah, dari salib pengampunan ini kita dapat memperoleh apa nih, Kak Reno? Dari salib pengampunan, kita bisa memperoleh bahwa Tuhan itu mengampuni kita, Tuhan itu cinta kita. Maka dalam salib tersebut, teman-teman tuliskan Yesus cinta sama teman-teman. Nah, juga diharapkan teman-teman Pia juga dapat dengan rela hati untuk mengampuni sesama. Gitu. Gitu Kak Edgar? Gitu. Oke. Kayaknya udah cukup nih kita kreasinya gitu. Nah, silakan teman-teman coba sendiri di rumah dan semoga berguna bagi teman-teman. Sampai ketemu di kesempatan yang berikutnya. lain. Dadah. Adik-adik sekalian, setelah kalian semua mendengarkan Injil dan berkreasi, saya memberikan sebuah renungan seperti ini. Apa yang terlintas dalam pikiran adik-adik sekalian kalau adik-adik tadi mendengarkan Injilnya yang dibacakan? Tentu Injil hari ini yang kalian semua dengarkan berbicara soal pengampunan. Jelas dalam hidup kita itu pengampunan adalah soal memaafkan orang-orang yang berbuat salah. Pernahkah adik-adik semua mengampuni? Kalau ada temannya yang nakal, ada temannya yang memukul, ada temannya yang cubit, kalian memaafkan.
Atau kalian itu cenderung membalas. Kalau temannya cubit, balas cubit. Kalau temannya mukul, balas pukul. Temannya ngejek, balas ngejek. Nah, lewat Injil hari ini, Yesus menyadarkan kalian semua supaya kalian itu bisa mengampuni. Kalian itu anak-anak Pia, anak-anak Allah, anak-anak Tuhan. Sudah selayaknya kalian semua memberikan pengampunan, memaafkan teman-temanmu yang salah. Kalau temannya yang nyubit dan membuat kamu sakit, dimaafkan. Jangan cubit ganti cubit atau pukul ganti pukul gitu. Yang jelas supaya kalian itu sebagai anak-anak Pia, anak-anak Tuhan punya kehebatan. Supaya kalian itu bisa menjadi contoh buat teman-temannya yang lain. Jangan suka balas dendam dan jangan suka sakit hati. Karena kalau kalian itu nggak bisa memaafkan, nggak bisa mengampuni, kalian suatu saat juga kalau kalian minta maaf juga akan menerima balasannya sendiri. Maka mulai dari sekarang belajarlah untuk bisa memaafkan orang-orang yang salah dengan kalian semua. Terima kasih. Adik-adik sekalian, marilah kita tutup pertemuan hari ini dengan berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, terima kasih karena Engkau mempertemukan kami dalam pertemuan anak kali ini. Kiranya apa yang Engkau ajarkan hari ini, yaitu soal mengampuni sesama, soal memaafkan yang bersalah, sungguh bisa kami hayati dan kami terapkan dalam kehidupan kami. Ajarilah kami untuk bisa memaafkan orang yang bersalah kepada kami tanpa menaruh dendam sedikit pun. Semuanya ini kami mohon kepadamu dengan pengangkatan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.